Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Yulianawati dengan NIM 4444190052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kadar abu metode pengabuan kering. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam metode pengabuan kering, di sini saya akan menjelaskan mengenai kadar abu. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan organik dan air. Sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Jadi unsur-unsur mineral dalam bahan pangan itu kurang lebih hanya 4%. Kadar abu merupakan residu yang terdiri dari campuran komponen mineral yang terdapat pada suatu pangan setelah proses pembakaran atau oksidasi sempurna. Jadi kadar abu itu adalah campuran dari komponen beberapa mineral. Contohnya itu campuran dari zinc, zat besi, kalsium, dan lain-lain. Jadi campuran dari beberapa mineral pada bahan pangan setelah proses pembakaran atau oksidasi sempurna. Kadar abu dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Jadi kadar abu itu menunjukkan total mineral. Jadi keseluruhan mineral yang ada pada bahan pangan tersebut, tidak menunjukkan kadar mineral yang spesifik. Lalu bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, tetapi komponen anorganiknya tidak, karena itu disebut kadar abu. Jadi pada saat pemanasan suhu tinggi, bahan-bahan organik akan hilang karena panas. Sedangkan bahan-bahan anorganiknya seperti mineral itu tidak hilang dan tetap menjadi abu. Selanjutnya ada pengabuan. Jadi pengabuan itu proses untuk menentukan jumlah mineral sisa pembakaran, disebut pengabuan. Lalu kandungan dan komposisi abu atau mineral pada bahan tergantung dari jenis bahan dan pengabuannya. Jadi tiap-tiap jenis bahan itu memiliki kandungan mineral atau komposisi kadar abunya itu berbeda-beda tergantung dari jenis bahan pangannya. Dan juga cara pengabuannya juga bisa berakibat atau bisa menimbulkan perbedaan pada bahan pangan yang dicari kandungan abunya. Lalu kandungan abu dari suatu bahan menunjukkan kadar mineral dalam bahan tersebut. Jadi kadar mineral totalnya. Penentuan abu total dilakukan dengan tujuan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta dijadikan parameter nilai gizi bahan. Jadi penentuan abu total itu menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan itu karena pada proses pengolahan bisa terjadi kontaminan mineral dari peralatan digunakan. Misalkan menggunakan peralatan logam yang bersentuhan langsung dengan bahan pangan. Dan bahan logamnya itu bisa menimbulkan kontaminasi pada bahan pangan tersebut. Sehingga pada saat perhitungan kadar abu, hasilnya itu tidak menunjukkan hasil yang asli bahan pangan karena telah terjadi kontaminan pada pengolahan. Selanjutnya itu dijadikan parameter nilai gizi bahan makanan. Karena jika kandungan mineral pada bahan pangan itu sangat tinggi, bisa menunjukkan indikator bahwa bahan pangan tersebut mengalami kontaminan mineral. Mineral itu banyak juga yang mengandung mineral volatil yang berbahaya untuk tubuh. Jadi jika kandungan mineral pada bahan pangan itu tinggi, bisa dijadikan indikator bahwa bahan pangan tersebut terkena kontaminan. Karena pada bahan pangan itu, seperti yang sebelum dijelaskan, kandungan mineral itu hanya sekitar 4% pada bahan pangan. Lalu dalam proses pengabuan suatu bahan, ada dua macam metode yang dapat dilakukan, yaitu cara kering dengan pemanasan menggunakan tanur, dan juga cara tidak langsung, yaitu cara basah yang menggunakan reagen kimia.
Selanjutnya ada pengabuan kering. Pengabuan kering ini memiliki prinsip dengan mendestruksi komponen organik, contoh dengan suhu tinggi di dalam tanur atau furnace pengabuan tanpa terjadi nyala api sampai terbentuk abu berwarna putih keabuan dan berat yang tetap atau konstan itu tercapai. Jadi prinsipnya itu menghilangkan komponen organik dengan suhu tinggi di atas kemampuan komponen organik itu bisa bertahan dan juga tetap mempertahankan kandungan atau komponen anorganiknya tanpa terjadi nyala api. Jadi hanya pemanasan tanpa terjadi nyala api pada sampel tersebut. Lalu tanda atau ciri bahwa bahan organik sudah hilang pada saat pengabuan itu adalah terbentuknya abu berwarna putih keseluruhan. Karena bahan organik itu memiliki abu yang berwarna hitam seperti arang. Jadi ketika masih ada abu yang berwarna hitam, itu tandanya pengabuan belum selesai karena masih ada bahan atau komponen organik. Oksigen yang terdapat di dalam udara bertindak sebagai oksidator. Oksidasi komponen organik dilakukan pada suhu tinggi, yaitu sekitar 550-600 derajat Celcius. Residu yang tertinggal ditimbang dan merupakan total abu. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah proses pengabuan kering. Yang pertama, ada preparasi sampel. Untuk bahan yang mengandung kadar air tinggi harus dilakukan pengeringan. Jadi untuk bahan yang sekitar 15% ke atas kandungan airnya atau kadar airnya itu harus dilakukan pengeringan. Lalu untuk bahan yang tinggi kadar lemak harus dilakukan ekstraksi. Contohnya itu ekstraksi coklat untuk mengurangi kadar lemak atau menghilangkan kadar lemak. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindari percikan pada sampel ketika pemanasan. Ketika terjadi percikan, itu tuh sampel akan keluar dari cawan yang menyebabkan perhitungan kadar abunya itu menjadi tidak efektif. Selain itu, selain kadar air tinggi dan kadar lemak tinggi, pada kadar karbohidrat yang tinggi juga sebaiknya tidak dilakukan menggunakan metode pengabuan kering ini karena pada sampel yang mengandung karbohidrat tinggi itu bisa menyebabkan pengerasan pada dinding luar sampel sehingga panas tidak masuk ke dalam bagian dalam sampel. Yang kedua itu ada konstankan cawan. Jadi cawannya itu dipanaskan dengan oven, setelah itu diletakkan pada desikator. Fungsi desikator itu untuk menghilangkan kadar air yang berada pada cawan sehingga pada saat penimbangan cawan itu berat asli dari cawan tanpa terpengaruh dari kandungan air dari lingkungan. Lalu cawan ditimbang hingga konstan. Setelah itu, sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan. Lalu cawan dan sampel ditimbang dan hasilnya dicatat. Setelah itu yang ketiga ada sampel dipanaskan dengan tanur. Jadi cawan yang berisi sampel dipanaskan dengan tanur pada suhu 500 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius hingga abu berwarna putih. Abu berwarna putih menandakan bahan organik tidak terdapat pada sampel. Yang keempat itu ada analisis kadar abu. Setelah abu berwarna putih didapatkan, timbang abu hingga konstan dan hitung kadar abunya menggunakan perhitungan kadar abu. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan melalui video. Video ini diambil dari YouTube milik Universitas Negeri Lampung. Bahan itu ada cawan perselen, tang penjepit, sendok, alat tulis dan label, ada oven, tanur, desikator,
dan juga neraca analitik. Langkah yang pertama itu adalah memberi sampel pada cawan porselen. Lalu pada pengamatan atau melakukan pengabuan kering ini menggunakan cawan porselen karena cawan porselen ini tahan suhunya itu hingga 1200 derajat Celcius. Karena pengabuan kering ini hanya sekitar 550 sampai 600 derajat Celcius, maka cawan porselen ini aman digunakan untuk pengabuan kering yang dilakukan. Selain itu, cawan porselen itu juga tahan terhadap asam, namun tidak tahan terhadap alkali, sehingga namun pada bahan pangan itu jarang bahan pangan yang mengandung alkali tinggi kecuali ditambahkan reagen tertentu. Karena pada pengabuan kering ini tidak menggunakan reagen tertentu, jadi masih termasuk aman untuk menggunakan cawan porselen. Pada masing-masing cawan porselen diberi label. Selanjutnya itu cawan porselen yang diberi label dipanaskan pada oven kurang lebih sekitar 1 jam. Setelah itu cawan porselen diambil menggunakan tang penjepit. Setelah itu cawan porselen dimasukkan ke dalam desikator. Nah, desikator ini berfungsi untuk menghilangkan kadar air agar ketika penimbangan itu tidak terganggu oleh kadar air yang ada cawan. Setelah didiamkan pada desikator kurang lebih 15 menit, cawan diambil dan ditimbang menggunakan neraca analitik hingga konstan. Konstan itu ketika dua angka di belakang komanya sama. Lalu catat hasilnya. Setelah itu, setelah hasil konstan, dimasukkan sampel. Lalu timbang cawan dan sampel. Setelah itu catat lagi hasil yang didapatkan. Setelah itu ini dilakukan pengulangan yang kedua. Jadi dilakukan yang sama pada pengulangan yang kedua. Dicatat kembali hasil yang didapatkan. Setelah itu cawan yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur dan dipanaskan pada suhu kurang lebih 600 derajat Celcius hingga mendapatkan kadar abu yang berwarna putih. Setelah itu, setelah mendapatkan abu berwarna putih, didiamkan sebentar. Setelah didiamkan, angkat cawan porselen yang berisi residu sampel. Cawan yang berisi residu sampel diletakkan kembali ke dalam desikator agar ketika penimbangan tidak terpengaruh oleh kadar air lingkungan. Setelah didiamkan selama 15 menit, ambil cawan yang berisi residu, lalu ditimbang menggunakan neraca analitik hingga konstan. Catat hasil yang didapatkan. Nah, selanjutnya itu perhitungan kadar abu. Analisis kadar abu itu perhitungannya rumusnya adalah persen kadar abu sama dengan berat endapan dalam gram dibagi berat sampel dalam gram dikali 100%. Berat endapan didapatkan dari cawan kosong yang berisi residu dikurangi cawan kosong. Sedangkan berat sampel didapatkan dari cawan kosong yang berisi sampel sebelum pengeringan
dikurangi cawan kosong. Ini adalah cara untuk mendapatkan persen kadar abu. Selanjutnya itu adalah keuntungan penggunaan pengabuan kering. Yang pertama, aman. Kenapa aman? Karena penggunaan pengabuan kering itu tidak menggunakan reagen yang toksik atau berbahaya bagi tubuh, sehingga tidak volatil terhadap tubuh. Yang kedua, dapat dilakukan bersama. Maksud dari dapat dilakukan bersama yaitu ketika melakukan pengabuan pada beberapa sampel yang berbeda, itu bisa dilakukan pengabuan pada satu tanur, yaitu bisa dimasukkan bersama, karena tidak mempengaruhi hasil akhir, sehingga dapat menjadi efektif ketika melakukan beberapa sampel untuk dilakukan pengabuan kering. Yang ketiga, tidak memerlukan tenaga kerja yang intensif, karena pada pengabuan kering ini tidak memerlukan reagen yang berbahaya, jadi hanya melakukan penimbangan, melakukan pemanasan melalui oven, lalu pemanasan melalui tanur yang bisa dilakukan tenaga kerja yang tidak memerlukan tenaga kerja yang intensif. Yang keempat, abu selanjutnya dapat digunakan untuk analisis kadar mineral yang spesifik. Jadi setelah didapatkan kadar abunya itu bisa dilakukan untuk analisis kadar mineral spesifik, misalkan untuk menentukan kadar magnesium abu tersebut, sampel tersebut, untuk menentukan zat besi, sampel tersebut bisa dilakukan dari proses pengabuan kering. Selanjutnya itu ada kerugian penggunaan pengabuan kering. Yang pertama, memakan waktu yang lama, karena penggunaan untuk menghasilkan abu berwarna putih itu paling sebentar 5-6 jam untuk yang kadar mineral sedikit ataupun kecil. Jika untuk kadar mineral yang tinggi, bisa memakan waktu 10-12 jam, sehingga memakan waktu yang sangat lama. Yang kedua itu biaya listrik yang mahal. Karena memakan waktu yang lama, otomatis penggunaan tanur juga semakin lama, yang menyebabkan biaya listrik juga yang digunakan semakin mahal karena penggunaan alat elektronik itu lama. Yang terakhir itu ada kehilangan mineral yang sensitif suhu tinggi, karena tidak semua mineral itu tahan pada suhu 500-600 derajat. Ada juga yang tahan panasnya itu di bawah suhu tersebut, misalkan Fe, kalsium, zinc, timbal, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.